Nah, contohnya memang relatif gampang, ya. Tapi ketika kita akan menggunakannya ilmu-ilmu sosial budaya, muncul persoalan yang rumit. Bagaimana kita menggunakan ini? Nah, ada banyak kritik juga dilontarkan pada Thomas Kuhn, dan karena itu dia kemudian mencoba memperbaiki konsepsinya. Silahkan lanjut, Mas. Pada postscript yang 69, Thomas Kuhn mengemukakan sebuah istilah baru, namanya disiplin matrisis. Ini sebenarnya adalah paradigma, tapi ini rumusan yang baru yang mungkin supaya lebih operasional. Nah, dia katakan di situ bahwa dalam matrisis ini ada unsur-unsur. Menurut saya yang bagus adalah bahwa Thomas Kuhn mulai menyadari bahwa dalam paradigma itu ada unsur-unsur. Dan unsur ini ada 5 ternyata. Pertama adalah symbolic generalizations, metaphysical parts of the paradigms, values, exemplars, dan tacit knowledge. Oke, begitu ini muncul, kalau kita bawa kemudian ke dalam ilmu sosial budaya, muncul masalah. Nggak kena ini, 5 ini. Thomas Kuhn memang seorang ahli filsafat, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, tapi saya tidak yakin bahwa dia praktek betul-betul ilmu pengetahuan, sehingga gambarnya kok seperti itu. Saya tidak tahu mengapa gambarnya terlalu sederhana. Di mata saya, unsur-unsur sebuah kerangka pemikiran ilmu pengetahuan itu tidak hanya 5. Karena itulah kemudian perlu ada perbaikan. Saya merasa perlu ada perbaikan. Saya punya kritik. Jadi pertama, tidak ada definisi paradigma yang jelas dari Thomas Kuhn, dan penjelasannya unsur-unsur matriks ini tidak atau kurang memadai untuk ilmu-ilmu sosial budaya. Untuk ilmu eksak mungkin cukup, tapi itu pun fisika kimia. Saya tidak tahu, dan saya ngobrol dengan Mas Zulkar dari peternakan UGM. Apakah yang ini cocok untuk peternakan? Saya tidak begitu yakin. Saya merasa kok tidak. Ada hal yang harus dirinci lagi. Oke, lanjut, Mas. Nah, karena itu perlu ada solusi. Nah, solusinya yang juga saya lontarkan, perlu ada konsepsi mengenai paradigma yang lebih jelas dan konsisten. Dan ini yang ingin saya tawarkan. Dan ini yang saya lontarkan dalam forum-forum di mana saya diminta bicara tentang paradigma. Dan ini yang saya lontarkan dalam perkuliahan saya diminta mengajar apapun, saya pasti mulai dari paradigma. Karena tujuan ilmu pengetahuan itu tidak lain adalah mengembangkan paradigma kalau kita di dunia perguruan tinggi. Nah, kalau kita tidak tahu apa itu paradigma, untuk apa? Karena yang namanya revolusi ilmu pengetahuan adalah pergantian paradigma. Bagaimana kita mungkin akan mengganti paradigma dengan yang lawan dengan yang baru kalau paradigma saja tidak tahu? Inilah persoalan yang paling pokok, yang dasar. Konsepsi paradigma yang baru ini harus lebih sesuai dengan ilmu sosial budaya. Saya punya asumsi kalau ini sesuai dengan ilmu sosial budaya akan sesuai juga dengan ilmu alam. Karena dalam kacamata tertentu kadang-kadang diskusi dalam ilmu sosial budaya itu lebih rumit secara filosofis dan konseptual daripada di ilmu-ilmu alam. Kalau yang namanya virus itu tidak ada perdebatan dalam dunia kedokteran. Yang namanya DNA nggak ada perdebatan. Tapi kalau namanya kebudayaan, berapa definisi muncul kan? 200 lebih. Coba. Masyarakat sami mawon. Belum nanti bicara tentang konflik, belum nanti bicara tentang pembangunan. Tiap pakar bisa mengemukakan definisinya. Nah, persoalannya menjadi lebih complicated, lebih rumit. Karena itulah kemudian kalau paradigma ini pas untuk ilmu sosial budaya, maka kerangkanya tentu akan bisa untuk ilmu-ilmu alam. Ini pandangan saya. Silakan nanti pencocokannya di ilmu-ilmu alam, teman-teman yang dari dunia ilmu alam, maka dari IPA, biologi, geografi, teknik, dan sebagainya. Nah, dalam ilmu sosial budaya,
kadang-kadang paradigma itu disebut dengan berbagai macam konsep. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Ada yang menyebutnya sudut pandang atau perspektif. Itu sama sebenarnya dengan paradigma. Pendekatan itu juga paradigma. Kerangka teori atau theoretical framework itu juga paradigma. Kerangka pemikiran atau frame of thinking itu juga, atau frame of thought itu juga paradigma. Kerangka konseptual, conceptual framework itu juga paradigma. Jadi istilahnya macam-macam kan dalam ilmu sosial budaya, tapi pada dasarnya sama. Itu adalah kerangka teori atau kerangka pemikiran atau yang biasa kita sebut kemudian paradigma. Lanjut Mas. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, maka sebetulnya pasti ada dua objek secara filosofis. Mungkin Mas dan Pak ingat, ini hanya menyegarkan saja kalau Mas dan Pak pernah dapat filsafat ilmu, bahwa setiap ilmu pengetahuan harus punya objek formal dan objek material. Objek material itu adalah apa yang kita pelajari, dan itu bisa berkembang terus. Itulah mengapa ilmu pengetahuan berkembang. Contohnya, tahun 40-an kalau di Indonesia ini belum ada ilmu lingkungan. Tapi sekarang sudah ada ilmu lingkungan. Kalau kita perhatikan, tahun 40-an nggak ada yang namanya ilmu pariwisata. Tapi sekarang di UGM ada S1 pariwisata, S2 pariwisata, S3 pariwisata. Bahkan sudah ada isu-isu filosofis dalam kajian pariwisata. Artinya apa? Ada objek kajian baru. Mengapa? Memang pariwisata dulu nggak kelihatan.